Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. Dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukan Qarun, mereka berkata, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan membatasinya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu Dia telah menerangkan kita juga. Benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang kafir terhadap nikmat Allah. Al-Quran surah Al-Qasas ayat ke-82. Surat 28 surat Al-Qasas ayat 82. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya kepada kita yang sangat banyak, yang sangat tinggi nilainya. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di dalam ayat yang dibacakan tadi, di 82 surat Al-Qasas, terdapat pengakuan orang-orang yang berangan-angan seperti Qarun. Qarun itu kan seorang hamba Allah yang dilebihkan dari yang lain, mendapatkan nikmat harta. Dia sangat kaya. Malahan kalau ketemu harta terpendam tersebut, hartanya Qarun, karena Qarun itu dibenamkan ke bumi. Jadi ketika Qarun ini pamer hartanya kepada orang-orang waktu itu, dalam ayat 79-nya disebutkan, falamma kharaja ala qaumihi fi zinati. Qarun yang kaya raya itu pamer. Dia perlihatkan kekayaannya yang melimpah itu kepada orang-orang waktu itu. Sehingga alladziina yuriduna al-hayata dunya, orang-orang tadi, orang-orang yang
sangat menginginkan kehidupan dunia. Mereka mengatakan, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Lupa sawana baralah rencana kalau kita juga dapat harta seperti Qarun ini. Innahu ladul hadzin mubin. Sangat banyak kekayaan Qarun ini, sangat nikmat hidupnya. Kalau bisa kita juga seperti itu. Jadi dia bercita-cita, angan-angan, bermimpi-mimpi menjadi orang yang kaya. Pada ayat 82-nya ini, setelah di ayat sebelumnya 81 dijelaskan bahwa Qarun itu akhirnya dibenamkan ke bumi. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Dia dan seluruh kekayaannya itu dibenamkan. Seluruh rekeningnya, banknya itu hancur, seluruh gudangnya itu tidak tersisa lagi. Dia Pamakana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah. Tidak tertolong dari seorang pun yang bisa menolong. Maka dalam ayat 82 tadi disebutkan orang-orang yang kemarin tamanna makanahu bil amsi yaqulun. Orang-orang yang kemarin bermimpi-mimpi jadi Qarun itu mengaku. Nah, ini dia pengakuan. Apa katanya? Ada 3 hal di sini. Kata mereka, wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Benarlah Allah, alangkah benarnya Allah. Sudah tepat Allah itu menetapkan di antara hamba-hambanya ini siapa yang banyak rezekinya, siapa yang sedikit, siapa yang kaya raya, siapa yang sedekah, atau siapa yang Allah benar. Jadi sudah pas itu Allah kasih segini. Itu adalah kemutlakan kekuasaan Allah yang tidak bisa kita intervensi, dan itu benar. Jadi dia menitip pesan kira-kira kepada kita, atau Allah memesankan kepada kita melalui pengakuan ini. Allah tidak salah itu ngasih rezeki. Kenapa ya dia menyukai saya tadi? Saya kapan? Saya kenapa hanya segini? Allah yang bagi-bagi. Nah, dia ngaku benar ini. Allah ngasih saya segini, Qarun dikasih segitu, yang lain segini, segitu. Jadi tidak perlu kemudian menambahkan sampai nyalah-nyalahkan Allah terhadap pembagian rezeki. Wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Itu sudah benar. Itu satu. Jadi pada akhirnya manusia bahkan yang merasa tidak mendapatkan keadilan sekalipun pada akhirnya nanti akan mengakui bahwa ini sudah sesuatu yang tepat. Kemudian yang kedua dia katakan laula amanallahu alaina la khasafa bina. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kami, maka kami tentu sudah dibenamkan juga seperti Qarun. Jadi di situ dia merasa beruntung bahwa dia tidak diberi harta sebanyak hartanya Qarun. Jadi katanya kalau kami diberi seperti Qarun itu sudah cukup. Di dalam ayat ini malah disebut man laula amanna Allahu alaihi. Sekiranya bukan karena Allah kasih karunia-Nya kepada kami sehingga dia tahan rezekinya yang banyak itu tidak kasih kepada kami, cukup pada
kepada Qarun saja, maka kami akan seperti Qarun juga. Ada yang perlu digarisbawahi di sini. Orang-orang yang tidak dikasih harta banyak itu, di sini dia menyebutkan itu sebagai karunia Allah. Kalau kita rubah ke bahasa kita, untung seuntung-untungnya Abu diberi seperti Qarun. Jadi dia senang sekali tidak diberi sebanyak. Jadi dia tidak merasa rugi. Laula amanallahu alaina la khasafa bina. Kita ini betul-betul senang, betul-betul sehingga jadi selamatkan. Andaikan angan-angan kita dulu, angan-angan kami dulu yang memimpikan sekaya Qarun itu, lakawi itu. Fasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Qarun dipanam. Tentu kita lah masuk ke desa. Syukur banyak kita tidak dikasih seperti Qarun. Ini pada saatnya orang yang hidupnya sederhana tapi tetap bersyukur, tetap menempatkan dirinya sebagai hamba Allah yang baik. Orang yang miskin sekalipun pada saatnya dia nanti untung begini, untung. Karena memang di samping tentunya ada kelebihan yang didapatkan oleh orang yang diberi rezeki yang banyak oleh Allah, tentu tanggung jawabnya juga tidak sedikit. Dan potensi bersombong-sombong seperti yang dilakukan oleh Qarun juga terbuka. Saya ini jadi begini karena saya hebat. Ini karena diri saya ini kan begitu. Qarun itu untung. Tidak model Qarun rezeki. Jadi ada orang yang pada ujungnya dan malah juga ada di perjalanan kehidupan dia menolak nikmat yang banyak. Bukan berarti tidak boleh dapat, tidak boleh usaha. Ada orang yang bersyukur buta misalnya, karena dengan buta itu dia konsentrasi menghafal Al-Quran, tidak banyak melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Syukur saya buta, syukur. Ada yang tidak buta, tentu saya kemungkinan tidak bisa mendapatkan amal seperti ini. Kemudian yang ketiga dalam ayat 82 itu sebut wa la yuflihul kafir. Memang tidak akan beruntung, tidak akan menang, tidak akan sukses, tidak akan bahagia orang yang dikasih nikmat tapi dia kafir kayak Qarun. Jika kalau diberi nikmat dia bisa syukur, dia malahan bisa lebih dekat kepada Allah, tentu hebat. Maka di sini disebutkan orang yang kafir, yang dalam konteks ini maknanya lebih berat ke kafir, kufur nikmat. Tidak itu contohnya. Jadi disinilah kita diajarkan oleh Allah melalui cerita ini bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah itu disyukuri sebaik-baiknya sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah. Jika tidak ingin seperti Qarun. Dan juga bagi manusia yang lain, kalau kita tentu kaum muslimin yang lain tidak dapat rezeki sebanyak yang diangan-angankan. Tentu adalah ketetapan yang benar dari Allah. Allah sudah punya takdir baik semuanya. Sebab pada saatnya nanti seseorang akan sangat merasa beruntung karena diberikan yang sedikit. Semoga kita bisa memposisikan kita dengan kadar nikmat sebanyak apapun tetap menjadi hamba yang terbaik. Dengan kaya hamba terbaik, dengan kaya sedang kayanya hamba terbaik di posisi sedangnya itu. Dengan kurang tetap dia menjadi hamba yang terbaik dengan kurangnya itu.
Sebab kurang harta tidak berbanding lurus dengan kurangnya akal. Banyaknya harta tidak berbanding lurus dengan kemegahan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang saya menyampaikan, Bapak dan Ibu yang mendengarkan. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.